Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai upaya pemerintah mengatasi kesulitan moneter di awal kemerdekaan. Istilah moneter menandakan sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Harapan saya setelah kalian mendengarkan atau menonton video ini, kalian bisa lebih memahami kondisi perekonomian bangsa Indonesia serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan dalam bidang ekonomi. Ya, pada video sebelumnya saya sudah menerangkan secara umum bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita pada masa itu dalam menghadapi kesulitan di bidang moneter. Apa saja kira-kira yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita? Ya, yang pertama, pemerintah melakukan pinjaman nasional. Pinjaman nasional diselenggarakan pada masa Menteri Keuangan Insinyur Surahman atas persetujuan BPKNIP yang akan dibayar dalam waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 adalah 1 miliar. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah 500 juta. Pelaksanaan pinjaman yang cukup sukses ini menunjukkan adanya dukungan dari rakyat. Namun kekacauan ekonomi semakin bertambah dengan munculnya mata uang Nika sebagai alat pembayaran. Guna mengimbangi uang Nika, pada bulan Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan uang kertas baru, yaitu uang Republik Indonesia, ORI, sebagai pengganti mata uang Jepang. Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya ORI, pada tanggal 1 November 1946, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah merintis pembentukan Bank Rakyat Indonesia yang pada awalnya bernama Shomin Ginko. Bank Rakyat Indonesia merupakan prototipe bank negara. Tugas bank negara adalah mengatur nilai tukar ORI dengan mata uang asing yang ada di Indonesia. Namun situasi perang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu. Upaya kedua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menyelesaikan permasalahan moneternya antara lain mengadakan konferensi ekonomi pada bulan Februari 1946. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti berikut ini. Antara lain, masalah produksi dan distribusi pangan. Mengenai masalah produksi dan distribusi pangan, disepakati bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi. Masalah selanjutnya yang dibahas dalam konferensi ekonomi adalah masalah sandang. Mengenai masalah sandang, akan disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan BPPM yang dipimpin oleh Dr. Sudarsono dan di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. Badan ini dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik atau Bulog. Masalah yang ketiga yang dibahas dalam konferensi ekonomi adalah mengenai status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir, persoalan status dan administrasi perkebunan dapat diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. Konferensi ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas, seperti program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara,
pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini, Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula. Gula merupakan bahan ekspor yang penting. Oleh karena itu, produksinya harus dikuasai oleh negara. Hasil ekspor ini diharapkan dapat dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh Republik Indonesia. Saran yang disampaikan Wakil Presiden Muhammad Hatta dapat direalisasikan pada tanggal 12 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1946. Peraturan tersebut disempurnakan lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1946, tanggal 6 Juni 1946, mengenai pembentukan perusahaan perkebunan negara. Usaha selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain pembentukan Planning Board pada bulan Januari 1947. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Setelah badan perancangan ini bersidang, A.K. Ghani mengumumkan rencana pembangunan 10 tahun. Guna mendanai rencana pembangunan ini, pemerintah membuka pintu bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing. Guna menampung dana pembangunan tersebut, pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan. Pada bulan April 1947, badan perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, sedangkan A.K. Ghani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberi saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam perundingan dengan pihak Belanda. Semua hasil pemikiran ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena kondisi politik dan militer yang tidak memungkinkan. Agresi militer Belanda satu mengakibatkan sebagian besar daerah Republik Indonesia yang memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda. Wilayah Republik Indonesia tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai daerah miskin dan penduduk yang padat. Ditambah pecahnya pemberontakan PKI Madiun dan agresi militer Belanda kedua, upaya selanjutnya adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, di samping meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Jumlah angkatan perang dikurangi secara drastis. Selanjutnya, mantan anggota angkatan perang ini disalurkan ke bidang lain yang produktif dan akan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Upaya selanjutnya adalah Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Kasimo Plan adalah usaha pemerintah untuk menciptakan swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis, seperti anjuran untuk memperbanyak kebun bibit padi unggul, pencegahan penyembelihan hewan yang digunakan dalam kegiatan pertanian, dan usaha menanami tanah-tanah kosong terutama di daerah Sumatera Timur. Pemerintah melaksanakan program transmigrasi bagi 20 juta penduduk Jawa. Mereka akan dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. Usaha ini dilakukan pada masa I.J. Kasimo sebagai Menteri Urusan Bahan Makanan tahun 1948 sampai dengan 1950. Usaha selanjutnya adalah Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE). Organisasi yang dipimpin oleh P.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Pembentukan PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah pusat menganjurkan agar pemerintah daerah mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Namun PTE tidak dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal 5 juta. Kegiatan PTE semakin memudar akibat agresi militer Belanda kedua. Demikianlah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang moneter. Semoga kita semua jadi lebih paham ya, bahwasanya untuk menjadi bangsa yang berdaulat dalam bidang ekonomi butuh perjuangan yang sangat besar. Terima kasih.